سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kita yang ditandai dengan kehadiran kita di majelis yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada kita semua ila akhir hayat. Dan itu merupakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan usia, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa muslimin rahimakumullah, materi pada malam hari ini idealnya ada LCD-nya, karena pengantarnya ada beberapa yang slide yang perlu untuk lebih menguatkan untuk masuk kepada materi yang akan disampaikan. Ya. Ala kulli hal, karena kita ini kader, ya, sudah diupayakan, dioptimalkan, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang berlaku. Apapun yang terjadi kita harus siap. Ya, mungkin kita menginginkan bahwa itu adalah ideal, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih menginginkan ini yang terbaik, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bahwa apa yang kita lakukan itu, apa saja yang kita perbuat, dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak berdiri sendiri. Dia merupakan hasil rangkaian dari beberapa proses yang ada sebelumnya, proses yang mendahulinya, baru kemudian yang terakhir adalah berupa tindakan. Nah, ikhwan sekalian, tindakan yang kita lakukan apa saja itu, apakah itu kebaikan maupun sebaliknya, itu dilandasi oleh yang namanya paradigma. Nah, itulah sebenarnya slide awal itu saya mau mengantar kepada paradigma itu. Ada gambar-gambar yang kepingin saya minta setback dari teman-teman, gambar apa
Ada 4 gambar yang saya siapkan yang mungkin ikhwan sekalian sudah pernah melihatnya. Dia bisa dilihat dari beberapa perspektif atau sudut pandang. Satu gambar mungkin satu orang dengan yang lainnya beda melihatnya. Ya. Ada yang melihatnya seperti tengkorak, ada yang melihatnya seperti wanita yang bercermin. Ya. Dan begitu gambar-gambar yang lain. Artinya apa? Itu tergantung dari sudut pandang kita. Dan itulah yang namanya paradigma. Jadi paradigma itu adalah cara kita melihat, cara kita mempersepsi, cara kita menafsirkan realitas kehidupan ini. Itulah paradigma. Cara pandang ini atau paradigma ini akan mempengaruhi 4 hal. Yang pertama, ketika kita punya cara pandang yang berbeda, maka kita akan melihat dengan cara yang beda pula. Yang kedua, kita akan berpikir dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, kita akan merasa, dan yang terakhir baru mengeksekusi dalam sebuah perilaku. Itulah yang awal tadi saya katakan bahwa sikap perilaku yang kita lakukan itu tidak semata-mata berdiri sendiri. Ada yang mempengaruhinya. Ada proses-proses prolognya itu ada sehingga kita melakukan sesuatu. Ya. Misalnya yang sederhana minum ya, yang ada di depan kita itu. Itu tidak serta-merta kemudian datang air minum, kemudian ditumpahkan di canting, kita melihat langsung ambil kemudian minum. Sikap mengambil air minum itu didahului oleh 3 hal sebelumnya. Yaitu kita lihat, kita rasa, kita pikirkan, kemudian baru kita action. Dan semua kegiatan kita itu seperti itu. Makanya dalam ilustrasi itu sebenarnya di slide itu ada video singkat itu. Nah, jadi mungkin teman-teman pernah melihatnya, video pendek itu. Jadi ada orang tua lari-lari kecil pagi, senam, ya jogging lah. Dia parkir mobilnya di sisi jurang ya. Kemudian dia mau habis lari-lari kecil pemanasan, mau senam. Ya. Senam itu dia pegang mobilnya sambil dia tekuk-tekukkan badannya. Tiba-tiba ada truk datang. Nah, yang menarik itu di close up itu seperti triknya itu. Jadi sudah agak jauh dari orang tua itu di samping mobilnya yang melakukan perenggangan itu, dia melihat sambil jalan, dia berpikir, ya. Kemudian dia merasakan. Akhirnya setelah dekat berhenti lah itu truk itu, keluarlah itu sopir. Pas kebetulan orang tua itu lagi merenggangkan ototnya, dia kayak mendorong mobil gitu. Ya. Sopir itu kemudian membantu mendorong mobil itu, jatuhlah ke jurang. Ini cuplikan sedikit tapi cukup mewakili ya. Bagaimana itu paradigma itu, hasil daripada paradigma itu, sudut pandang, cara berpikir seseorang. Ya. Sang sopir itu dia sebelum mendorong mobil itu tentunya
bukan itu kan yang diinginkan sama orang tua itu. Dia kan cuma sopir itu sebagai alat membantu dia untuk merenggangkan otot-ototnya, bukan mendorong ke dalam jurang. Ya. Tetapi sang sopir itu sejak beberapa meter dari mobil itu sudah mengamati. Tapi dia paradigma berpikirnya berbeda dengan bapak-bapak ini. Dia berpikir, makanya di close up itu orangnya itu dia sambil berpikir sambil nyopir itu. Kayaknya bapaknya ini tidak kuat dorong mobil ini. Dia berpikir-pikir seperti itu. Itu sudut pandang, jadi paradigma berpikirnya dia seperti itu melihat. Sehingga dia rasakan kasihan ini orang tua ini. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia lakukan action setelah proses itu yang berkecamuk dalam pikirannya. Dia melihat, dia berpikir, dia merasa, baru turun dengan mobil. Dibantulah itu actionnya. Didorong mobil itu sampai jatuh ke jurang. Ya orang tua itu melongo. Pulang pakai apa kalau mobilnya didorong? Ya? Dan rugi besar karena mobil mahalnya didorong ke jurang. Baru orang sopir itu kayak tidak ada persoalan. Kayaknya dia itu telah berjasa, telah berbuat baik kepada orang tua itu, menolong orang tua itu mendorong mobilnya untuk masuk jurang. Padahal orang tua itu tidak bermaksud seperti itu. Lantas dia tinggalkan itu orang tua, ngeloyor saja begitu. Dan dia merasa sebagai hero, menolong. Padahal realitasnya dia merugikan orang tua itu. Tidak ketulungan ruginya. Jadi saya mau men-stressing di sini bagaimana cara pandang, cara melihat kita itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Saya tadi menyontohkan meminum air itu. Kita tidak serta-merta itu langsung mengambil air minum. Pasti kita lihat dulu. Akan didahului oleh visual dulu. Baik visual maupun pendengaran. Atau instrumen apa yang bisa menangkap itu. Kemudian kita pikirkan, oh ada teh di depan kita, ya, tentu ini disuruh kita minum. Dia rasa-rasa, oh perut saya masih nampung ini teh ini. Kalau saya tadi melihat, tidak minum saya, karena kalau saya habis minum batuk. Kalau minum, wah ini batuk-batuk terus saya di sini nanti. Jadi actionnya berbeda nanti. Yang merasa masih muda, tidak ada persoalan, meskipun sudah mengambil 2 hati tadi kan, bahkan nambah juga, makannya tadi. Saya tidak menunjuk orangnya ya, karena saya 2 juga Pak, 1,5 lah. Masih kuat perutnya, dan tidak ada persoalan dengan tenggorokannya, dengan minum gula, ya bisa disikat. Tapi saya tidak, tunggu dulu nanti habis ini baru minum kalau ada. Tapi sudah habis kayaknya di situ. Bukan berarti saya minta bikinkan lagi, enggak. Ya. Ini paradigma, ini sudut pandang, cara memandang kita. Perilakunya beda. Meskipun objek yang dilihat sama, teh yang ada di dalam gelas. Tapi karena sudut pandang beda, cara berpikirnya beda, beda juga actionnya. Betapa bahwa sesungguhnya proses yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu itu luar biasa. Cuma kan kadang kita ini ada sedikit ngolok-ngoloknya itu. Kalau harus dipikir dulu, harus dilihat dulu, dipikir dulu, dirasakan baru dilakukan, kayaknya mustahil juga. Enggak Pak. Otak kita ini, menurut penelitian ilmiah, ilmu neurologi, ilmu tentang otak, itu luar biasa. Tidak ada kecepatan komputer yang mengalahi itu kecepatan otak kita itu. Jadi mulai proses melihat sampai action itu tidak ada hitungan sampai 1 detik, itu tidak ada, sepersekian detik.
Itu bekerja otak kita, kemudian melakukan tindakan itu. Jadi jangan lantas kemudian lamanian prosesnya itu seperti itu. Tidak, cepat itu prosesnya. Nah, inilah jamaah sekalian, betapa kekuatan paradigma atau sudut pandang itu sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kan sering kita itu, ya. Kemarin berapa hari yang lalu ya, saya ingat Rabu, saya ingat itu Rabu, karena habis mengantar istri saya pengajian di Rompo, saya pulang sama anak saya. Itu di sebelum tempat kita ada tikungan itu. Di situ anak sekolah dibonceng, tabrakan. Sudah berkerumun orang di situ. Saya baru datang dari arah Rompo ke Pondok. Di situ itu macam-macam saya perhatikan. Saya sendiri peristiwanya sama. Melihat peristiwa itu saya sendiri karena saya bawa anak, ya, anak kecil. Khawatir di situ berdarah-darah atau apa gitu ya. Saya juga kurang kurang bisa melihat seperti itu. Jadi saya pelan-pelan aja itu sambil lirik-lirik, sambil lihat-lihat. Oh, sudah menggelepar ini. Yang laki-laki menggelepar, yang perempuan juga menggelepar di samping itu. Orang sudah ada yang menghadang mobil, berhenti, suruh bawain. Dari kejadian itu kan banyak orang ini sikapnya beda-beda. Saya cuma melihat kemudian berlalu. Ada orang yang melihat kemudian menghadang mobil untuk membawa ini orang yang tabrakan ke bidan kah, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ada yang sekedar melihat-lihat saja, berdiri di situ lihat-lihat saja. Semua itu yang dilakukan oleh orang-orang di situ, bahkan mungkin memanfaatkan keadaan, Pak. Pura-pura menolong, tapi cari juga dompetnya ini korban. Diambil dompetnya untuk apa? Untuk cari uang di situ. Oh, itu bukan rahasia umum, biasanya begitu. Artinya semua yang dilakukan manusia di sekitar itu, di kejadian itu, meskipun peristiwanya satu, tapi beda-beda tergantung dari paradigma berpikirnya, tergantung dari sudut pandangnya. Kalau dia perampok, beda sedikit. Pencuri sudut pandangnya beda. Dia datang di situ bukan untuk menolong, tapi apa yang bisa diamankan di situ? Jamnya kah, handphonenya kah, dompetnya kah, ambil. Ya. Jadi satu poin yang saya ingin tekankan, ya, bahwa apa yang kita lakukan itu tergantung dari paradigma kita. Poin yang kedua adalah bahwa cara melihat kita ini, cara kita melihat persoalan itu merupakan persoalan itu sendiri, Pak. Agak membingungkan ya kalimat ini ya. Artinya cara kita memandang sebuah fenomena yang ada itu bisa menjadi persoalan tersendiri. Ya. Maka hal itu terjadi karena apa? Karena tergantung dari standar yang dia pakai. Ya. Sudut pandang orang, paradigma seseorang itu dipengaruhi oleh standar hidupnya. Jadi standar hidup inilah yang sangat menentukan sudut pandang kita ini. Ya. Baik. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah kita mau melihat ragam standar hidup manusia. Apa saja standar hidup manusia itu? Ya. Yang pertama, standar hidup manusia itu adalah penampilan. Ya. Yang indikatornya adalah dilihat dari cara dia merawat dirinya, kemudian baju dan pakaian yang dia pakai atau outfitnya. Itu menjadi sebuah standar hidup tersendiri.
Dan ini sangat mempengaruhi sudut pandangnya. Dan tentunya kalau paradigma sudut pandangnya berbeda, maka perilakunya, tindakannya juga akan sesuai dengan paradigmanya itu. Dan salah satu yang menjadi standar hidup manusia, itu yang pertama adalah penampilan. Coba orang itu kan kalau standar hidupnya penampilan, maka yang diperhatikan sehari-hari itu adalah penampilannya itu. Ya. Mulai dari bajunya, dari atas sampai bawah, dari perawatan tubuhnya. Jangan dikira Pak, laki-laki itu hari ini tidak seperti cewek merawat tubuhnya. Saya sempat itu lihat-lihat itu, apa adakah skincare untuk laki-laki? Perawatan kulit untuk laki-laki. Yang terkenal kan untuk perempuan. Kalau perempuan sudah tidak usah dibicarakan. Kalau laki-laki itu ada enggak? Saya bilang ada sekali. Ada yang sampai harganya itu 500.000. Ya. SKN saja, bukan promosi. SKN untuk perempuan itu bisa juga laki-laki itu ya 300-an harganya kurang lebih. 5 item di situ. Wah, itu sudah mulai dari untuk malam, untuk pagi, untuk tonernya, untuk facial washnya. Saya hafal ya. Luar biasa itu. Laki-laki juga tidak mau kalah, ada begitunya. Kayak perempuan itu. Cuma tidak ada gincunya, sejujurnya tidak ada Pak ya. Kalau laki-laki. Ya. Mereka menjaga betul penampilannya. Dan itu tidak berlaku untuk hanya orang menengah ke atas saja yang memperhatikan penampilan, memperhatikan outfitnya, bajunya, apa yang dia pakai. Tidak. Raya jelata pun Pak, itu juga ikut seperti itu. Kemarin kan viral itu yang namanya Citayam, apa Bung Dinil? Fashion Week. Siapa mereka itu? Itu bukan orang-orang menengah ke atas. Mereka itu adalah akar rumput yang nongkrong di Citayam situ, stasiun Citayam situ. Anak-anak yang butuh sekolah, ya. Anak-anak yang kurang mampu, maaf, anak yang gelandangan, ya. Ngumpul di situ. Iseng-iseng lah, lampu merah dia lenggok-lenggok di zebra cross itu. Daripada nggak ada lihat, ini kan ada penontonnya gratisin, yang orang yang menunggu lampu hijau itu. Mereka lenggok-lenggok lah dengan pakaian ala kadarnya. Tapi ternyata itu booming, menjadi viral. Sampai peragawati nasional itu juga ikut lenggok-lenggok di situ. Bahkan pejabat juga ikut juga lenggak-lenggak situ, ikut-ikut mereka. Jadi dia sudah menjadi standar hidupnya. Ya. Penampilan sudah menjadi standar hidupnya. Orang kere juga memperhatikan. Ada lagunya, kere banyak gaya itu kan. Miskin banyak gayanya. Hari ini seperti itu. Nah, ini ada merupakan salah satu standar hidup manusia, memperhatikan penampilan, sangat memperhatikan penampilan. Saya itu kalau anak saya di rumah, ya, itu banyak komentar tentang penampilan. Terakhir anak saya itu yang di Malang itu, ketemu saya di Jakarta. Saya bilang rambutnya, hai Allah, kamu niru siapa? Biasa ini bah, sekarang itu begini memang situ. Saya bilang, saya kasih lihat umiknya, ini anaknya ini. Yang disorot apa? Rambutnya juga. Saya ketemu kakaknya yang perempuan, yang di Depok itu juga yang dia tuh. Oh sama, berarti saya umurnya sama kakaknya sama. Tapi bagi dia itu merupakan sesuatu yang bisa belum sih sampai dijadikan standar untuk hidupnya, tidak. Dia mengikuti tren.
Ngikuti tren aja. Anak muda kan seperti itu. Tapi ada orang yang betul-betul itu dijadikan sebagai standar hidupnya. Artinya dia akan perjuangkan itu untuk itu. Dia mau berpenampilan yang bagus, dia akan perjuangkan. Dia akan beli berapapun harganya, mahalnya. Dia akan beli, dia akan adakan. Kalau ataupun dia susah, dia usahakan untuk itu. Dia cari uang banting tulang untuk itu. Karena dia sudah menjadi bagian daripada kehidupannya. Dia menjadi standar hidupnya. Dan ini akan mempengaruhi paradigmanya, cara melihatnya. Dia akan melihat orang dari sisi itu, dari penampilannya. Jadi kalau orang penampilannya ndak keren, dia bilang, apa orang ini? Ndak bagus orang ini, ndak menarik orang ini. Ini sudah menjadi standar hidup, sehingga cara berpikirnya, paradigmanya itu dipengaruhi oleh itu. Jadi semua standarnya di situ. Dia akan mengukur semua itu dari penampilan. Orang itu dilihat dari penampilannya. Bagaimana dia merawat tubuh? Oh, senang kalau lihat orang merawat tubuhnya, seger, harum, glowing, ya. Bajunya keren, necis, potongannya, rambutnya kelimis, dan lain sebagainya. Semua diukur dari itu, sehingga kalau tidak dengan seperti itu, orang itu diremehkan. Orang yang tidak masuk dalam kategorinya itu, dia akan remehkan. Dia tidak anggap. Dia anggap orang yang gagal itu, orang yang tidak sukses yang seperti itu. Ini kan berbahaya. Ya. Ini yang pertama, standar hidup. Yang kedua, standar hidup yang kedua itu adalah uang, mobil, iPhone. Ya. Uang, mobil, HP. Hari ini itu sudah menjadi sebuah hal yang menjadi pembanding, bisa menjadi penilaian seseorang. Kalau orang-orang ketemu, yang ditanyakan, apa tongkronganmu, bro? Artinya mobilnya apa yang dia pakai? Kalau mobilnya kayak pesantren ini, Avanza begini, itu masih kelas-kelas di bawah. Ya. Mereka bangga kalau tongkrongannya itu Fortuner, yang sering tabrakan di depan kampus kita itu. Terakhir itu ditabrakan sama pick up gitu, diparkir di depan pondok itu. Sudah diambil Bang Dinul? Sudah tahu belum? Jangan-jangan orang lain yang ngambil? Yang punya atau orang lain? Yang punya. Fortuner. Banyak sekali itu terjadi kecelakaan. Itu sudah dianggap hebat. Ya apalah sejenisnya itu. Saya tidak paham mobil-mobil itu, karena bukan sopir saya. Jadi sopir yang paham ya. Bisa merasakan mana yang enak antara punyanya Ustaz Lukman, punya yayasan, atau Fortuner. Kayaknya enak punya Ustaz Lukman ya, Ustaz ya. Bagi Ustaz Lukman, karena dia yang punya itu. Bisa merasakan bagaimana itu. Ya. Dan itu menjadi sebuah standar dari kehidupan. Ya. Orang akan jadikan standar hidupnya dari situ. iPhone, ya. HP, sudah bagus HP-nya, diganti lagi tren yang baru. Makanya HP itu selalu berseri-seri. Samsung itu seri-seri, iPhone juga berseri-seri. iPhone 13, iPhone nanti 14, iPhone 15, dan semua HP begitu. Ya. Padahal kalau orang menggunakan fungsinya HP kan sebenarnya menghubungkan, mendekatkan yang jauh dan melihat yang jauh, berkomunikasi seperti itu. Tapi kenapa orang sering berganti-ganti seperti itu? Karena dia sudah menjadi standar hidupnya. Coba ya, bukan saja orang Pak. Ustaz Lukman ini ya, saya juga. Kalau pertemuan rakernas, Ustaz ya, ketemu DPW ya, sama DPD gitu ya,
Oh DPW ya. Itu kalau duduk di pertemuan, semua HP-nya ditaruh di depan. Taruh di depan. Kalau HP jadul, malu Pak, sembunyiin, nggak dikeluarin. Tapi kalau iPhone HP-nya, giniin Pak, gini-giniin, didorong-dorong ke depan, supaya tahu orang HP-nya iPhone terbaru. Kalau Galaxy seri jadul, wah tunggu dulu ini, lihatnya itu di bawah sini Pak, begini ngelihatnya. Tapi kalau dia iPhone begini ngelihatnya, oh begini lagi, pura-pura begini. Coba, ini bukan, maaf ya teman-teman kita juga. Kalau lagi pertemuan itu, begitu, ya, nggak apa-apa sih. Kalau itu hanya sekedar untuk alat saja. Tapi ada orang yang itu dijadikan standar hidupnya. Ya. Kayaknya itu mau mati kalau tidak dapat HP terbaru. Dan dia perjuangkan untuk mendapatkan itu. Luar biasa. Pernah tidak melihat berita dan menyaksikan bagaimana orang antri sepatu basketnya siapa itu? Yang terkenal itu, main basket terkenal itu? Charles Jordan ya? Michael Jordan. Dia keluarkan edisi terbatas, cuma beberapa saja. Orang itu rela antri, Wak. Masya Allah, toko belum dibuka, mereka itu antri berdesak-desakan, ya, untuk mendapatkan itu. Padahal dia bukan pemain basket. Bukan pemain basket, dia hanya supporter penonton basket yang mania. Seperti itu. Ya. Itu sepatu. Belum lagi kalau berbicara bola, Pak. Masya Allah. Untuk merebutkan kaosnya pemain idamannya itu. Wah, itu apa namanya nih? Penjaga-penjaga keamanan itu dilewati kan, banyak itu sering itu. Lari-lari dikejar. Wah, berapa namanya? Berkelit ke sana kemari, ingin memeluk dan selfie sama dia. Ya. Wah, sudah kayaknya itu dia orang yang paling beruntung di dunia ini. Paling hebat seperti itu. Karena apa? Itu menjadi standar hidupnya dia. Itulah standar hidupnya dia. Maka dia akan perjuangkan habis-habisan. Itu yang kedua, ya, bahwa uang, mobil, iPhone, iPhone, ya, HP. Kemudian yang ketiga yang bisa dijadikan standar hidup itu adalah, ini Pak, kadang-kadang kita ini juga ikut-ikutan aja. Apa itu? Pencitraan di media sosial. Ini sudah menjadi lifestyle, gaya hidup. Semua diupload, ya, semua diupload. Ya. Saya itu beberapa waktu yang lalu silaturahmi ke Cipinang, mampirlah dipanggil sama ketua saya. Serta sering adalah Pak Jen di situ. Ngobrol-ngobrol. Salah satu yang saya sampaikan kepada beliau-beliau, saya bilang, "Afwan Ustaz, saya itu jarang atau malas untuk mengupload foto-foto kegiatan DMB, Sumsel, Babel, Jambi. Kayak seperti ini kan? Saya lagi ngasih begini kan? Nah, dipoto, kemudian diupload di grup DMB. Ya, saya bilang, mohon maaf, saya itu paling malas begitu. Ya. Nggak tahu kenapa, kurang suka saya. Atau karena body saya kurus jadi nggak enak dilihat gitu ya. Nah, kalau satu Lukman kan gagal gitu ya. Wah, kalau dipoto diupload gitu, istrinya seneng juga itu. Abahku ya, suamiku. Kalau saya itu kerempeng kurus ini, nggak menarik juga kalau dia.
Tapi bukan itu. Tapi memang saya tidak suka seperti itu. Saya bilang sama Ustaz Jan, kan kalau di grup itu mungkin satu luman di grup DBW juga seperti itu. Di MBW itu wah dari mana kegiatannya diupload, wah ini ngisi pengajian, ngisi tausiah, ngisi kajian, wah diupload semua. Wah, saya kurang bisa seperti itu. Ya, Pak Jen, enggak, itu untuk apa namanya, untuk syiar juga itu, supaya teman-teman juga semangat juga. Tapi saya belum bisa. Sampai sekarang itu jarang saya mengupload. Ya. Dan ini bisa menjadi standar hidup kita. Dikit-dikit diabadikan. Gatal itu kalau tidak mengupload. Ya. Gatal untuk tidak men-share seluruh kegiatannya. Bahkan makan juga di-share. Lagi makan. Hey guys, aku sekarang lagi makan cumi-cumi. Atau makanan yang ekstrim apa? Tikus bakar. Dia di Tumohon. Ada tikus bakar, Pak. Kalau mau ngerasain di Tumohon sama Pasar Tumohon di Manado. Saya pernah ke sana itu. Tapi belum masuk pasarnya. Mau diajak, teman yang ngajak dibilang, "Jangan Ustaz. Jangan masuk di situ. Ustaz nanti muntah-muntah di situ." Oh ya baguslah. Karena saya bau mencium, maaf ya, apa namanya, babi yang dibakar itu, mencium itu. Awalnya sih enggak apa-apa. Pas lewat gitu enggak apa-apa. Tiba-tiba ada teman, "Ustaz, tahu enggak itu asap apa itu?" "Ya anulah, daging bakar." "Iya, apa ini? Daging apa ini?" "Ya enggak tahu. Itu babi Ustaz." Langsung tiba-tiba struktur tubuh saya itu berubah, Pak. Langsung mual perut saya. Langsung mual. Sehingga menghirup lagi itu sudah mual lagi. Cepat-cepat pulang. Hobi yang ekstrim diupload, ya, dan seterusnya. Itu sudah menjadi sebuah standar hidupnya. Bahkan orang itu rela mati, Pak, untuk memperjuangkan standar hidupnya itu, untuk pencitraan di media sosial itu. Kan banyak itu youtuber yang mati itu, naik ke gedung paling tinggi, berdiri di ujungnya, asik selfie begini. Tidak sadar kalau dia di ketinggian, jatuhlah dia, ya mati. Dan berapa banyak orang yang seperti itu, supaya pencitraan dirinya itu, wah orang hebat. Ini menjadi sebuah standar hidup tersendiri. Dan hari ini seperti itu. Maka itu bisa kita lihat. Coba anak-anak kalau kita ngajar ya di luar ya, di SMP SMA itu, wah luar biasa. Yang banyak itu begitu, Pak. Ya. Dan pencitraan itu bukan saja untuk kepentingan kesenangan dan gaya hidup, tapi sudah masuk ke merambah ke hal-hal yang dipakai untuk menjadi pejabat, untuk duduk di kekuasaan. Ya maaf ya, ada kan orang itu menjadi pejabat, menjadi apa, karena dia pinter pencitraannya, ya. Pencitraannya luar biasa. Masuklah gorong-gorong kayak apa namanya, pro kepada rakyat jelata. Masuklah ke pasar-pasar, dipoto, diupload. Kemana lagi, daerah-daerah kumuh, ya, daerah-daerah miskin datang ke situ, bawalah apa namanya, beras, sembako di situ, dipoto sana, dipoto sini, diupload lagi, di-share. Luar biasa. Dia sudah menjadi standar hidup. Sehingga orang yang seperti itu bisa kita tebak, Pak, bagaimana paradigma berpikirnya itu. Bagaimana itu paradigma penuh dengan kepalsuan. Terakhir ini kan ada artis, Pak, ya, siapa ini yang lagi bermasalah, artis kita ini. Wah, tahu juga ini, saya pancing-pancing. Pak Samsudin. Coba, itu kan dulu dibangga-banggakan itu, pencitraannya hebat sekali itu, menjadi pasangan ideal.
pasangan yang sempurna, kaya raya, terkenal. Itu karena apa? Karena dia citrakan di media sosial seperti itu. Podcastnya semua dibangun sebuah pencitraan bahwa dia adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga menjadi panutan untuk yang lainnya. Ternyata realitasnya apa, Pak? Babak belur dia, Pak. Dibanting sama suaminya. Baru orang terbelanga, terkaget-kaget. Wah, kok seperti itu? Kasihan dia. Iya, itulah korban pencitraan kamu. Yang seperti itu kan banyak, Pak. Dan itu sudah menjadi standar hidup orang hari ini. Orang hari ini itu. Ya. Kita kadang-kadang tertular juga, sering gitu. Tapi kalau kegiatan-kegiatan, ya baguslah, karena untuk kepentingannya adalah untuk dakwah. Ya harus seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah penceritaan untuk membangun diri sehingga dia menjadi sesuatu yang menjadi sosok yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu kan sebuah kemunafikan. Ya. Standar hidup yang seperti itu kan sebuah kemunafikan. Ditampilkan itu yang indah-indah, yang bagus-bagus, sebenarnya tidak seperti itu, ya. Dan itulah yang terjadi hari ini, Pak. Kemudian ada yang standar hidupnya itu adalah karir, ya. Menjadi pegawai, menjadi pekerja di kantoran, itu luar biasa, kayak hebat gitu, ya. Karir itu menjadi sebuah standar hidup, sehingga untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi, dia lakukan apa saja, bisa apa saja dilakukan. Dia mau nyogok, mau suap, bahkan maaf kalau perempuan, dia rela untuk menyerahkan dirinya. Untuk apa? Untuk karirnya itu bisa meningkat. Karena kompetitornya itu banyak dan sangat ketat, sehingga cara apapun dia tempuh untuk supaya apa? Karirnya itu meningkat. Karena dia sudah menjadi sebuah standar dalam hidupnya, bahwa kesuksesan seseorang, bahwa keberhasilan seseorang itu kalau karirnya itu selalu meningkat. Makanya di negara-negara yang kompetisinya sangat ketat, seperti di Cina, di Jepang, di Korea, itu tingkat orang bunuh diri itu tinggi, Pak. Karena apa? Karena dia standar hidupnya karir itu. Orang tidak bekerja, itu terhina sekali di sana, Pak. Mending mati. Maka orang itu bekerja habis-habisan. Makanya coba lihat cara kerjanya orang Korea, orang Jepang. Ada teman saya itu pernah kerja di Korea. Ya Allah, kayak mesin kerja di sana itu. Luar biasa. Ketatnya, kalau tidak mau pecat. Masih banyak yang mau. Seperti itu. Ya. Orang anak-anak di Jepang, di Korea, kalau belajar kemudian dia tidak ada peningkatan, itu malu, bunuh diri mereka. Karena apa? Itu sudah menjadi standar hidupnya, karir itu. Sehingga kalau orang itu tidak punya karir, apalagi tidak punya kerja, itu tidak laku. Makanya banyak itu orang-orang Korea itu datang ke Indonesia. Kan banyak ini, artis-artis dari luar negeri yang hijrah ke Indonesia itu. Karena apa? Tidak laku di sana, Pak. Persaingannya ketat sekali, kompetitif sekali. Kalau tidak, tersingkirkan dia. Ya. Jadi karir itu menjadi standar hidup, bisa menjadi standar hidup. Dan itu lagi-lagi bisa mempengaruhi sudut pandang kita, cara kita melihat. Ya. Kemudian masih banyak yang terakhir ini, hobi, olahraga. Ya. Ini bisa menjadi standar hidup juga. Ya. Coba ya, kalau orang sudah gila bola,
Saya dulu pernah itu Pak, mengalami itu. Wah, luar biasa. Awal-awal saya ke pesantren itu kan ikut futsal juga sama Bang Dinul, sama Bang Fikri. Diajak itu main futsal, senang. Padahal sudah punya anak 6, tapi senang. Sampai ditegur sama Ustadz Yusuf, Ustadz ini sudah tua, jangan main futsal. Gimana ini? Tapi waktu itu saya menjadi sebuah ya kesenangan aja sih. Untuk olahraga saja. Main futsal, habis itu makan bakso di Midun situ ya. Di Pelaju situ rame-rame, senang gitu. Itu luar biasa. Ya. Bola itu, Pak. Masya Allah. Gila sekali itu orang yang sudah jadikan standar hidupnya itu olahraga itu. Dia mau mati, dia mau berkorban, apapun dia akan serahkan itu. Ya mau maaf, tragedi terakhir di Kanjuruhan itu kan di Malang begitu, bola, supporter fanatiknya itu sampai sedemikian rupa. Ya kita tidak mau mencari siapa salah, tapi dari sudut pandang bahwa itu bisa menjadi standar hidup. Ya. Itu bisa dia lakukan apapun. Saya masih ingat waktu kecil itu, saya pendukung Persibaya, bonek Pak. Iya, hijau, baju hijau. Itu waktu saya SMP, kalau sudah Persibaya main di lapangan Tambak Sari itu stadionnya kan di tengah kota. Itu dibangun tinggi itu, pagarnya itu, tribunnya itu, untuk tempat duduk itu tinggi, ya Allah berapa puluh meter itu dipanjat Pak. Cuma saya tidak bisa manjat. Satu takut jatuh, kedua masih kecil waktu itu. Tapi yang namanya senang itu tidak masuk lapangan. Senangnya luar biasa itu, pada di luar lapangan saja. Orang teriak-teriak di dalam lapangan, gol, kita ikut teriak, gol, saking seperti ini. Dan itu bisa membuat orang bertindak sporadis. Bonek itu terkenal Pak. Kalau dia main away keluar daerah gitu, itu tidak segan-segan membajak kereta itu. Kalau main di Jakarta itu, anak-anak bonek itu kereta jurusan Jakarta itu dia bajak gitu Pak. Disuruh jalan, naik sampai ke atap-atapnya itu, jalan ke Jakarta. Tidak ada yang bayar Pak, tidak ada yang bayar. Dipaksa maksinisinya itu sana. Dan luar biasa sepanjang perjalanan itu, kalau berhenti di stasiun menjarai itu Pak, tidak ada modal, kelaparan. Jadi asongan-asongan itu diarai. Luar biasa. Itu karena Pak, dia jadi standar hidupnya. Tapi ketika pulang itu Pak, sudah ditunggu sama orang-orang yang di pinggir stasiun. Datang dilempari. Ya. Itu bola, olahraga, hobi, mancing, ya, mancing. Saya juga itu heran. Saya tidak suka mancing Pak, tapi makan ikannya suka. Saya itu heran sama orang itu mancing, duduk berjam-jam Pak. Dapat itu masih anteng sekali. Adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih nunggu. Katanya orang mancing, yang paling nikmat itu ketika ikan itu mulai makan umpannya itu. Kalau kita itu dulu ada kambangannya itu sudah mulai naik turunan itu yang menarik Pak. Itu yang menarik. Itu kalau di sungai itu. Tapi kalau di laut beda sensasinya. Sensasinya kalau mancing di laut itu, katanya saya punya teman SMP itu suka mancing ke laut. Sensasinya itu kalau di laut itu tarik-tarikan dengan ikan. Dapat ikan, tarik, dilepas lagi, tarik lagi. Itu nikmatnya di situ katanya. Katanya dia. Tapi bagi saya, ya karena saya tidak hobi, jadi seperti itu.
Itu harga pancingnya itu Pak, alah luar biasa itu. Saya pernah coba belikan anak saya itu yang biasa-biasa saja. Waktu di Gunung Tembak itu 100.000, 200.000. Aduh nak, kamu minta begini, beli beras berapa sak ini. Beri pancingnya itu. Luar biasa. Dan macam-macam perniknya. Dan rela orang keluarkan uang untuk seperti itu. Karena dia sudah menjadi standar hidupnya. Dan masih banyak ya. Kalau saya lanjutkan ini sampai subuh ini. Untuk berbicara standar hidup manusia, saking banyaknya itu. Nah, jamaah sekalian, standar hidup yang saya ceritakan tadi, yang saya sampaikan tadi itu semua adalah hasil rekayasa otaknya manusia. Ya. Itu hasil rekayasa otaknya manusia. Ini loh, kalau mau senang itu mancinglah. Wow, enak loh. Itu kan biasanya ada promosi gratis itu Pak, yang suka seperti itu. Ceritalah ke temannya, kemudian ngajak dia ikut sama-sama. Kan seperti itu. Promosi gratis. Semua itu adalah hasil rekayasa otak manusia. Meraba-raba semua itu. Nah, bahwa itulah yang membahagiakan, itulah yang menyenangkan, itulah yang membuat hidup itu lebih hidup lagi. Seperti itulah. Standar hidup itulah yang menjadikan kamu itu akan menjadi bahagia, menjadi orang yang enjoy dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kita pahami bahwa itu adalah hasil rekayasa otak kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa hampir apa yang diproduk oleh otak kita ini yang berkaitan dengan standar hidup ya, berkaitan dengan standar hidup itu adalah menyesatkan. Ya. Sangat menyesatkan. Dan itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita ini mengikuti standar-standar hidup yang dibikin oleh manusia itu, pasti akan kita kecewa. Ya, pasti akan kita kecewa. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabili iyattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun. Kalau kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti prasangka belaka, zon. Oh, kalau mau senang itu, happy itu, naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Maka ada komunitas pencinta alam naik ke gunung. Sampai di puncak, capek sekali dengan kelelahannya. Dia merasa puas, merasa bahagia, senang. Iya memang. Sementara, coba setelah turun Pak, masih enggak dia bahagia. Ketemu lagi rutinitas pekerjaannya, ketemu lagi permasalahan di kantornya, di tempat kerjanya. Masih bahagia enggak dia? Orang dia ke sana untuk menghilangkan stres yang ada di tempat kerjanya dia. Iya, waktu naik dia bahagia. Tapi balik lagi, ketemu lagi, kembali lagi. Karena apa? Ini adalah zon. Prasangka, praduga saja bahwa kalau seperti itu kita akan bahagia. Dan seperti itulah. Itu kalau begitu itu kita mancing saja. Nanti fresh kita. Ketika mancing memang fresh. Tapi ketika balik lagi ke komunitas kita, keseharian kita akan lagi sumpek lagi. Dan begitulah kehidupan manusia kalau mengikuti standar-standar hidup yang dibuat oleh otak manusia, direkayasa oleh otak manusia. Maka hidupnya akan berputar-putar kayak benang kusut. Ini tanda ini. Kalau sudah begini ini sudah ada isyarat ini. Isyarat itu dimakan. Ya, muter-muter saja itu hidupnya. Ya. Makanya Allah katakan, kamu akan tersesat. Karena mereka itu mengikuti zon, prasangka saja.
dan mereka tidaklah hanya berdusta. Ya. Orang menawarkan begitu sebenarnya untuk mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi. Mungkin dia penjual pancing sehingga mempromosikan, oh bahagia kalau kamu mancing. Mungkin dia penjual tas ransel untuk naik ke gunung, maka dia promosikan bahwa ini adalah standar hidup yang membahagiakan kalau gitu. Mungkin dia penjual peralatan olahraga sehingga dia jual bahwa olahraga itu adalah bisa menjadi standar hidup kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dusta saja. Artinya kalau kita mengikuti itu, kita akan terjebak pada lingkaran setan itu, berputar-putar sampai kapan tidak tahu, tiba-tiba kita mati. Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana supaya kita tidak tersesat? Maka yang harus kita jadikan standar hidup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan kita menjadi sesat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua standar hidup itu yang tadi itu, yang banyak sekali itu akan sirna semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka wajah Allah yang mulia itu tidak akan sirna. Maka sandarkan hidup kita kepada yang maha hidup, ya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar ke dinding, dinding bisa roboh. Kalau kita bersandar ke pohon, pohon bisa roboh. Maka sandar hidup kita yang paling bagus tidak akan roboh, tidak akan goyah. Apapun yang terjadi itu adalah kita sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diintrodusir oleh almarhum, dan inilah yang menjadi salah satu kekuatan kita yang selalu disampaikan di lembaga ini adalah bagaimana melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Apa saja itu dilibatkan. Jangan sampai tidak ada sedetik pun kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya sekali. Ketika kita tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, dalam aktivitas keseharian kita, apapun itu, maka kita menjadi orang yang sombong. Maka penyakit yang pertama ketika kita bersyahadat itu yang harus dibantai, yang harus dikikis, yang harus dihilangkan, yang harus dieliminir, itu adalah penyakit sombong. Karena itulah sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka dia jatuhnya menjadi orang-orang yang kafir. Melibatkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah standar hidup yang tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Dan inilah produk daripada sistematika wahyu. Ya. Profil generasi sistematika wahyu itu adalah orang yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh proses, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, sekecil apapun. Sekecil apapun. Jangan sampai kita merasa diri kita ini bisa menyelesaikan persoalan. Jangan sampai diri kita ini merasa bahwa semua itu bisa kita handle, bisa kita selesaikan. Tidak. Manusiawinya memang kita disuruh untuk berikhtiar, berupaya. Tetapi sesungguhnya penyelesaian terakhir itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini yang kita lakukan, Allah kita libatkan dalam seluruh aktivitas kegiatan kita. Ya, makanya kan ada hadis kan, seluruh amal yang tidak didahului dengan bismillah, ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Itu artinya amal apa saja harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan aktivitas apa saja Allah harus hadir di situ. Harus kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di situ. Sebagai bentuk bahwa kita ini lemah. Malam ya'lam, tidak tahu apa-apa, bodoh, jahil kita ini. Tidak punya ilmu kita ini. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim. Allamal insan ma lam ya'lam. Dia yang memberikan pengetahuan kepada kita. Sehingga sangat kufur nikmat dan sangat sombong sekali kalau kita tidak mengundang Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas keseharian kita.
Nah, kalau itu kita sudah lakukan, maka garansi Allah Subhanahu wa taala adalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa'bshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kalau orang yang sudah beriman kemudian meneguhkan keimanannya, maka Allah turunkan kepada dia malaikat, dan apa yang dilakukan malaikat? Malaikat akan membisikkan kepadanya, janganlah kamu takut, la takhafu wa la tahzan, dan janganlah engkau bersedih hati. Karena apa? Gembiralah dengan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sesungguhnya Pak hidup ini. Kita tidak takut, kita tidak bersedih dalam kehidupan kita. Selesai persoalan. Maka kuncinya untuk mendapatkan itu tidak takut, kemudian tidak bersedih hati, yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh proses kehidupan kita. Makanya yang terakhir Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang cerdas itu bagaimana? Rasul mengatakan al-kaisu min dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi orang yang cerdas itu orang yang suka mengoreksi dirinya sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Kita ini kan sebaliknya Pak. Kalau ngoreksi orang itu mulai dari A sampai Z itu detail, bisa, mampu diuraikan, bla 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 bla. Tapi ketika mengoreksi dirinya sendiri, dia tidak mampu. Padahal banyaknya kekurangan kita itu. Maka orang yang suka mengoreksi dirinya, dia itu adalah orang yang cerdas. Orang yang suka mengoreksi dirinya, dia akan legowo menerima apapun, ya, nasihat, wejangan, kritikan yang diberikan oleh orang. Karena apa? Dia sadar bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, ketidakmampuan, kebodohan. Maka ketika ada orang yang menyampaikan, memberikan nasihat, memberikan teguran, memberikan kritikan, memberikan masukan, dia akan terima. Tapi coba kalau orang yang tidak pandai mengoreksi dirinya sendiri, teguran, nasihat, masukan, kritikan, semuanya dianggap sesuatu yang mengancam bagi dirinya, sesuatu yang menjadi hal yang menakutkan bagi dirinya. Seolah-olah dirinya itu tidak seperti itu, seolah-olah dirinya itu, aku ini sudah benar. Kalau tidak boleh dikatakan, aku ini paling benar. Ini bahayanya orang yang tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Maka orang yang cerdas itu indikatornya adalah selalu mengoreksi diri sendiri. Sadar bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, ketidakmampuan, kebodohan, kejahilan. Maka dia akan terima masukan-masukan itu apapun bentuknya, menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Dia akan terima itu sebagai bukti bahwa sadar bahwa dirinya itu tidak mempunyai kemampuan. Itu orang yang cerdas. Sebaliknya, wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang dungu, orang yang bodoh, itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta apa? Watamanna, berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya dan orang yang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa sih? Dijelaskan di situ bahwa yang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia berangan-angan itu Allah akan menghapuskan dosanya tanpa dia beristighfar, meminta ampun, bahkan bertobat. Dia berangan-angan bahwa dirinya itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dirinya memperturutkan hawa nafsunya. Inilah orang dungu, Pak.
merasa mendapat tiket gratis untuk masuk surga, padahal sangat-sangat tidak mampu untuk mengoreksi dirinya dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Maka jamaah sekalian, jadilah kita orang yang cerdas, yaitu orang yang selalu mengoreksi diri kita dan beramal untuk kebahagiaan akhirat kita. Ini mampu kita laksanakan kalau paradigma berpikir kita standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aktivitas keseharian kita, maka kita akan menjadi orang yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada kita dan memberikan keistimewaan kepada kita dan menjadikan kita menjadi orang yang cerdas dengan indikator mampu mengoreksi diri sendiri dan beramal untuk kepentingan kehidupan kita setelah kematian kita. Saya kira ini bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Adanallahu ikum jema'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.